kita mulai dari soal yang pertama. Sini ada H2S ditambah dengan HNO3 menghasilkan S ditambah dengan NO ditambah dengan H2O. Pertama, kita akan hitung bilangan oksidasinya terlebih dahulu. Yang akan kita hitung itu adalah yang selain H dan O. Di sini berarti ada S, kemudian ada N. Setelah reaksi ada S dan juga ada N. Itu yang akan kita hitung bilangan oksidasinya. Terus kita mulai dari H2S di sini. Ingat bilangan oksidasi H itu adalah positif 1. Berarti di sini 2 dikali dengan positif 1 karena hanya ada 2. Kemudian ditambah dengan bilangan oksidasi S sama dengan, di atas sini tidak ada muatan, berarti di sini sama dengan 0. 2 dikali positif 1 adalah positif 2. Positif 2 kita pindah ruaskan ke sana, berarti bilangan oksidasi S-nya sama dengan negatif 2. Kita tulis di sini, negatif 2. Kemudian yang N. Di sini H itu positif 1, kemudian ditambah dengan bilangan oksidasi N, ditambah dengan bilangan oksidasi O adalah negatif 2. Karena O-nya ada 3, berarti 3 dikali dengan negatif 2 sama dengan 0. Karena di atas ini juga tidak ada muatan. Sekarang, 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Ditambah 1, negatif 6 ditambah 1, negatif 5. Negatif 5 kita pindah ruaskan ke sana. Jadinya positif 5. Berarti bilangan oksidasi N di sini positif 5. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, S di sini dia sendirian atau atom bebas. Berarti bilangan oksidasinya otomatis adalah 0. Kemudian yang ini. O bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Sama dengan, karena di atas ini juga tidak ada muatan, berarti sama dengan 0. Negatif 2 kita pindah ruaskan ke sana menjadi positif 2. Berarti N di sini bilangan oksidasinya positif 2. Sekarang kita tentukan nih yang mana oksidasi dan yang mana reduksi. Kita mulai dari yang S dulu. S di sini negatif 2 berubah menjadi 0. Negatif 2 berubah menjadi 0 itu artinya dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau disebut dengan oksidasi. Bilangan oksidasinya naik itu berarti dia oksidasi. Sekarang yang N di sini positif 5 menjadi positif 2, berarti dia bilangan oksidasinya turun, ya kan? Bilangan oksidasinya turun, artinya dia mengalami reduksi. Di sini kita sudah tahu yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana yang mengalami reduksi. Sekarang reaksinya akan kita bagi dua, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kita mulai dari reaksi oksidasi dulu. Oksidasi berarti H2S menjadi S. Untuk reaksi reduksinya adalah HNO3 menjadi NO. Sudah seperti itu. Nah, sekarang kita ke tahapan penyetaran reaksi berdasarkan suasana asam. Yang pertama adalah sini yang kita mulai dari yang oksidasi dulu. Yang pertama yang dilakukan adalah menyetarakan jumlah atom O dan atom H. Menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+. Nah, sekarang di sini kita lihat ada atom O atau tidak? Tidak ada atom O, berarti kita langsung menyetarakan atom H-nya saja. Di sini hanya di sebelah sini hanya ada 2, berarti di sebelah kanan kita akan tambahkan dengan 2H+, karena suasananya asam, ya kan? Nah, sekarang di sini ada 2H, di sini juga ada 2H. Sudah setara hanya
Sudah, sekarang kita lanjut ke yang reduksi. Yang reduksi kita mulai dari O-nya dulu. Sebelah sini ada 3 O-nya. Sebelah sini cuma ada 1. Berarti kurang berapa? Kurang 2. O-nya berarti di sini kita tambahkan dengan 2H2O. Sekarang O-nya di sini ada 2, ditambah 1 itu 3. Di sini O-nya ada 3. Sudah sama O-nya, sekarang kita samakan jumlah H-nya. Jumlah H di sebelah sini itu ada 2 dikali 2 berarti 4. Sedangkan jumlah H di sebelah sini itu cuma ada 1, berarti kurang berapa H-nya? Kurang 3. Jadi di sini kita tambahkan dengan 3H plus. Sebentar, saya pindahkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan menyetarakan jumlah muatannya. Kita lihat di sini ada muatan atau tidak? Tidak ada. Di sini ada muatan atau tidak? Tidak ada juga. Nah, sekarang di sini ada muatan. Muatan ini kita kalikan dengan koefisien di depannya. Berarti ada 2 plus 2. Di sebelah kanan ada plus 2. Di sebelah kiri 0. Tidak ada apa-apa. Supaya sama, itu kita akan tambahkan elektron. Elektron itu kan negatif. Nah, berarti negatif itu kita akan tambahkan di yang lebih positif atau di sebelah kanan sini. Karena di sini ada 2, di sebelah kiri itu 0, supaya yang sebelah kanan juga jadi 0, berarti kita tambahkan dengan 2 elektron. Elektron itu kan negatif 2. Jadinya negatif positif 2 ketemu dengan negatif 2 itu sama dengan 0 juga. Nah, sekarang yang reduksi. Di sini yang ada muatannya itu cuman H plusnya aja. Nah, ini kita kalikan di depannya berarti positif 3 muatannya di sebelah kiri. Sebelah kanan nggak ada, berarti supaya sama kita tambahkan dengan 3 elektron di sebelah kiri. Positif 3 kita tambahkan dengan elektron yang muatannya negatif 3 itu sama dengan 0. Sebelah kanan juga 0. Sekarang sudah sama nih muatannya. Kita apain? Kita samakan nih jumlah elektron, oksidasi dan reduksi. Oksidasi di sini ada 2 elektronnya, direduksi ada 3. Supaya sama berarti yang oksidasi kita kalikan 3, yang reduksi kita kalikan 2. Yang dikalikan apanya? Semua koefisiennya kita kalikan dengan ini. Oke, kita mulai dari yang oksidasi. Ini dikalikan 3, berarti kita tulis di bawahnya aja ya. Di sini kan koefisiennya 1 nih, berarti kita kalikan 3 jadi 3H2S. Kemudian menghasilkan S juga koefisiennya 1, kita kalikan 3 jadi 3S. Kemudian di sini ada 2H+. Kalikan 3 jadi 6H+. Kemudian ada 2 elektron. Kita kalikan 3 jadi 6 elektron. Lanjut. Yang reduksi tadi dikali dengan 2. Berarti kita mulai dari sini. HNO3-nya kita kalikan 2. Berarti jadi 2 HNO3. Kemudian H plusnya jadi 3 dikali 2, 6 H plus. Kemudian 3 elektronnya kita kalikan dengan 2, jadi 6 elektron. Menghasilkan NO dikali berapa? Dikali 2. Ditambah dengan 2H2O dikali 2 jadi 4H2O. Oke, sekarang kita cukup lihat yang dikotakin warna hitam ini sama ini ya. Oke, sekarang kedua reaksi ini akan kita jumlahkan. Nah, saat kita menjumlahkan reaksi, apabila di sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada yang sama, boleh kita kurangkan. Misalnya di sini sebelah kanan kan ada 6H+, sebelah kiri juga ada 6H+. Itu boleh kita coret, kita hilangkan. Di sini sebelah kanan ada 6 elektron, sebelah kiri juga ada 6 elektron. Ini juga boleh kita coret.
Terus ada apa lagi? Sudah tidak ada yang sama kan? Nah, sekarang kita tulis hasil penjumlahan reaksinya. Kita mulai dari yang atas dulu. Dari sini 3H2S. 3H2S ditambah dengan, tambahnya ke bawah sini, HNO3. 2 HNO3. Kemudian ada lagi atau tidak yang sebelah kiri panah? Tidak ada. Menghasilkan, kita mulai dari atas, 3S ditambah dengan ke sini 2NO, kemudian ke sini. Karena di atas sudah tidak ada, terus ke sini tambah 4H2O. Jadi, ini dia hasil akhir dari penyetaraan reaksi ini. Oke, jadi hasil akhir dari penyetaraan reaksi ini adalah yang di sini, yang paling bawah. Reaksinya di sini sudah setara. Yang kedua, di sini ada reaksi AS ditambah NO3- menghasilkan ASO4- ditambah dengan NO. Nah, di soal ini disuruh menyetarakan reaksinya berdasarkan suasana basa. Lalu pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Ialah sama seperti sebelumnya, kita menentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur selain O dan H. Oke, kita mulai dari sini. Di sini ada AS, kemudian ada N, di sini ada AS lagi, kemudian ada N lagi. Kita mulai dari AS. AS di sini adalah atom bebas atau dia sendirian nih. Artinya bilangan oksidasinya otomatis adalah 0. Betul. Oke, di sini yang kita tentukan adalah N-nya. Bilangan oksidasi N ditambah dengan bilangan oksidasi O itu negatif 2. 3 dikali dengan negatif 2 sama dengan, nah di atas sini sekarang ada muatan, muatannya negatif 1. Jadi di sini sama dengan negatif 1. Jadi bilangan oksidasi N-nya 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Kita pindahkan ke sebelah sana, jadinya positif 6 atau negatif 1 ditambah 6. Negatif 1 ditambah 6 adalah plus 5. Jadi bilangan oksidasi untuk N di sini adalah positif 5. Lanjut kita ke sini. Bilangan oksidasi AS ditambah dengan O-nya di sini ada 4. Berarti 4 dikali dengan negatif 2 sama dengan muatannya 3-, artinya di sini sama dengan negatif 3. Berarti bilangan oksidasi AS-nya 4 dikali negatif 2, negatif 8. Kita pindahkan ke ruas sini jadinya positif 8. Negatif 3 ditambah 8 adalah positif 5. Di sini bilangan oksidasi AS jadinya adalah positif 5. Oke, selanjutnya. Bilangan oksidasi N ditambah dengan bilangan oksidasi O adalah negatif 2 sama dengan 0 karena tidak ada muatannya. Jadi bilangan oksidasi N-nya otomatis negatif 2 pindah ruas ke sana jadi positif 2. Di sini bilangan oksidasi N-nya adalah positif 2. Sekarang kita akan menentukan yang mana yang reduksi, yang mana yang oksidasi. Kita mulai dari AS-nya dulu. AS di sini itu 0. Sedangkan di sini positif 5. Turun atau naik? Naik, berarti AS-nya mengalami oksidasi. Betul. Kemudian untuk N-nya di sini positif 5, sedangkan di sini positif 2. Turun atau naik? Turun, artinya N-nya mengalami reduksi. Sebenarnya kalau misalnya AS-nya sudah oksidasi, N-nya otomatis dia mengalami reduksi. Nah, sudah sampai di situ. Masih sama seperti sebelumnya, kita akan membagi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasinya adalah AS menjadi ASO4-
Kita beri jarak. Nah, berarti reduksinya adalah NO3- menjadi NO. Nah, di sini sekarang ada sedikit perbedaan untuk suasana asam dan suasana basa. Kita mulai dari reaksi oksidasinya dulu. Reaksi oksidasi, di sini kita melihat jumlah O-nya. Di sebelah kiri ini ada O-nya atau tidak? Tidak ada kan? Sedangkan di sebelah kanan ini ada O-nya 4. Artinya kalau di sini O-nya 0, di sini O-nya 4, di sebelah kanan kelebihan 4O. Karena di sebelah kanan kelebihan 4O, maka di sebelah kanan kita tambahkan 4H2O. Sudah? Nah, sekarang kita lihat H-nya. Di sebelah kiri ada H atau tidak? Tidak ada. Di sebelah kanan, di sini, karena kita tambahkan 4H2O tadi, jadi hanya ada 2 dikali 4 adalah 8. Hanya ada 8. Nah, berarti di sebelah kiri, untuk menyamakan jumlah H-nya, kita tambahkan 8. Karena suasana basah, ditambahkan OH-, 8 OH-. Oke, jadi seperti itu. Kita hitung lagi. Di sini O-nya ada 8. Kemudian di sini O-nya ada 4, ditambah 4 juga 8. Sudah sama kan? Sekarang yang reduksi. Yang reduksi di sebelah kiri O-nya ada 3, di sebelah kanan O-nya ada 1. Artinya di sebelah kiri itu kelebihan 2O. Karena di sebelah kiri kelebihan 2O, kita tambahkan dengan kelebihannya tadi 2 kan, jadi ditambahkan dengan 2H2O. Kemudian di sebelah kanannya, di sini H-nya jadi ada 4. Di sebelah kanan nggak ada H-nya. Artinya kita tambahkan dengan 4OH-. Oke, sekarang kita coba hitung. O-nya di sini 3 ditambah dengan 2 adalah 5. Di sini O-nya 4 ditambah 1 juga 5. Kemudian H-nya di sini 2 dikali 2 4. H-nya di sini juga 4. Sama, sudah sama. Sekarang kita akan samakan jumlah muatannya. Kita mulai dari yang oksidasi, yang atas. Di sebelah sini ini muatannya 0, ya kan? Di sini muatannya ada negatif 1 dikali dengan 8, artinya negatif 8. Nah, kemudian di sebelah kanan tanda panah, atau setelah reaksi di sini ada negatif 3. Kemudian yang ini tidak ada, 0. Nah, di sebelah kiri negatif 8. Di sebelah kanan cuman ada negatif 3. Untuk menyamakan jumlah muatan, kita akan menambahkan elektron. Elektron muatannya negatif. Artinya, kita tambahkan di yang lebih positif. Negatif 8 sama negatif 3 lebih positifan mana? Lebih positifan negatif 3. Supaya sama dengan negatif 8, kita perlu ditambahkan dengan negatif 5. Negatif 3 ditambah negatif 5 jadinya negatif 8. Apa yang ditambahkan? Ditambahkan 5 elektron. Sudah, sekarang yang bawah. Saya pindahkan dulu. Sekarang yang reduksi. Di sini ada muatan 1, jadi negatif 1. Di sini tidak ada muatan. Kemudian di sebelah kanan tanda panah atau setelah reaksi di sini 0, dan di sini ada negatif 1 dikali dengan 4 jadinya negatif 4. Di sini negatif 1, di sebelah kanan negatif 4. Supaya sama, artinya di sebelah kiri kita tambahkan dengan negatif 3. Karena negatif 1 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 4. Karena ditambah negatif 3, artinya di sini ditambah dengan 3 elektron. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan samakan jumlah elektronnya. Di sini di reaksi oksidasi, jumlah elektronnya adalah 5. Sedangkan di reaksi reduksi, jumlah elektronnya adalah 3. Supaya sama, yang oksidasi kita kalikan
3 dan yang reduksi kita kalikan 5. Kita mulai dari yang oksidasi dikali 3. Jadi di sini hanya AS, jadi 3 AS. Kemudian ditambah di sini 8, kita kalikan 3 jadi 24 OH- menghasilkan di sini ASO4 3- jadi 3 ASO4 3-. Kemudian ditambah di sini 4 dikali 3 jadi 12 H2O. Kemudian di sini 5 jadi 15 elektron. Kita kotakin dulu supaya tidak bingung nanti. Oke, itu dia reaksi yang pertama. Sekarang di sini reaksi yang kedua kita kalikan dengan 5. NO3- di sini hanya NO3- jadi dikali 5 jadi 5 NO3- ditambah dengan 2 dikali 5 adalah 10 H2O ditambah dengan 3 dikali 5 15 elektron menghasilkan NO jadi 5 NO ditambah dengan 4 dikali 5 itu 20 OH-. Oke, sekarang kita kotakin lagi. Oke, sekarang reaksi yang kita pakai adalah reaksi yang di dalam kotak ini. Reaksinya akan kita jumlahkan. Seperti kemarin, reaksi itu jika dijumlahkan apabila ada yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan tanda panah itu ada yang sama, boleh kita coret atau boleh kita kurangkan. Saya di sini ada 24 OH-. Sedangkan di sini ada 20 OH-. 24 dikurang 20, yang 20 habis, yang 24 sisa 4. Kita kolemin supaya nanti tidak lupa menulisnya. Kemudian kita lihat H2O. Di sini ada 12, di sini ada 10. 12 dikurang 10, yang 10 habis, yang 12 sisa 2. Oke, selanjutnya di sini ada 15 elektron, di sini juga ada 15 elektron. Artinya dua-duanya habis. Yang berwarna hitam ini tidak bisa kita kurangkan karena tidak ada yang sama di sebelah kiri dan di sebelah kanan tanda panah. Oke, kita akan tulis reaksi akhirnya. Yang pertama kita tulis dari atas 3 AS ditambah dengan ke bawahnya 5 NO3-. Kemudian ini yang kita lingkarin tadi 4 OH- menghasilkan, karena sudah tidak ada lagi kan yang di sebelah kiri tanda panah, menghasilkan, kita mulai dari atas 3 ASO4 3- ditambah dengan kita ke bawahnya 5 NO, kemudian ditambah dengan yang kita kolemin tadi, yang kita lingkarin tadi 2 H2O. Oke, jadi ini dia hasil dari penyetaraan reaksi tersebut menggunakan suasana basah. Ini reaksinya sudah setara.